Saya pernah berada dalam kondisi sakit pun tidak boleh. Saya punya utang. Karena punya utang, nggak ada duit, malas-malasan pun, Anda merasa teman-teman, ada pertanyaan bagus nih, masuk mengenai keuangan, income tambahan. Coach, kalau saya ada uang, malah semangat cari tambahan income. Tapi ketika uang sudah tipis, ada utang, semangat saya justru hilang. Malah malas gerak, terlalu banyak berpikir, sulit action. Gimana caranya agar punya duit atau nggak ada duit, kita bisa fokus cari income tambahan? Oke, saya mungkin di sini ada 3 hal besar yang harus dikenali. Pertama adalah semangat dalam mencari income tambahan. Karena saya nggak tahu Anda kerjanya apa, bisnisnya apa, karyawan ataukah pengusaha, apakah Anda punya bisnis besar, bisnis kecil, saya nggak tahu ya. Kalau berbicara seperti itu, semangat Anda ini bergantung dari uang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau nggak ada uang, malah malas gerak. Kalau nggak ada uang, Anda malas gerak. Lalu kemudian yang ketiga adalah fokus mencari income tambahan. Ini ada 3 hal yang memiliki strategi yang berbeda. Kita mulai dari semangat dulu. Teman-teman, uang itu tidak akan merubah apa-apa dalam hidup Anda. Uang itu tidak bisa bikin Anda tambah semangat. Uang itu tidak bisa membuat Anda jadi malas. Enggak. Tapi kalau dasarnya kita malas, banyak uang pun bisa membuat kita tambah malas. Jadi nggak ada jaminan nih. Kayak tadi tuh, Anda banyak uang, tambah semangat. Nggak ada uang, malas. Kan sebetulnya nggak ada hubungan. Jadi kenapa kita semangat? Kenapa kita tidak semangat? Kita perlu menemukan motif Anda dalam mencari uang. Misalnya contohnya gini. Oke, kalau Anda nggak punya uang, kan Anda malas nih. Malas cari uang. Atau malas untuk berbisnis. Atau malas untuk cari income tambahan. Coba bayangkan hal terburuk apa yang terjadi kalau Anda membiarkan diri Anda malas-malasan. Bayangkan hal terburuk. Nah, masalahnya adalah kenapa ada orang yang tidak mau bergerak walaupun tidak punya uang? Karena tidak merasa ada resiko kalau diam. Misalnya, saya punya utang. Karena punya utang, nggak ada duit, malas-malasan pun, Anda merasa nggak ada masalah. Artinya, Anda tidak memiliki resiko kalaupun tidak punya uang. Nggak ada takutnya, tidak khawatir, tidak gelisah. Jadi nggak cari jalan. Tapi pada saat kita punya uang, Anda merasa punya banyak pilihan. Wah, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa bayar utang. Semangatnya banyak. Semangatnya besar. Yang harus diberesin adalah goal Anda apa? Resiko Anda apa? Kalau misalnya Anda udah siap menerima risiko, nggak ada duit juga malas-malasan, berarti kita akan kehilangan semangat, itu pun nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, atau Anda udah punya anak, udah punya istri, sudah harus menanggung keluarga, kalau nggak makan, kelaparan, tidak semangat itu menjadi mahal harganya. Bahkan, saya pernah berada dalam kondisi sakit pun tidak boleh. Keadaannya harus sehat terus. Harus sehat terus. Supaya apa? Saya bisa kerja. Supaya apa? Saya bisa cari uang. Supaya apa? Saya bisa ngasih makan anak. Saya bisa ngasih makan keluarga. Itu sudah keadaan seperti itu. Sakit pun nggak bisa. Gitu. Banyak orang bilang, wah coach kok sehat terus ya? Iya, sakit pun nggak bisa. Kalau saya sakit, nggak bisa kerja. Kalau saya sakit, saya nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ya bersyukur hari ini sakit, nggak sakit, liburan, jalan-jalan, bisnis berjalan tanpa saya. Itu cukup baik, cukup menyenangkan, cukup berbahagia. Oke? Faktor yang kedua. Jadi faktor pertama tadi masalah semangat. Semangatnya ada 2 ya. Satu adalah saat ada duit dan nggak ada duit. Ya, kalau Anda punya uang dan nggak ada uang, berarti Anda masalahnya adalah safety net ya, ada safety net. Nah, sekarang masalah yang kedua nih. Masalah yang kedua adalah kenapa susah berpikir? Kesulitan berpikir terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya strategi. Jadi, kalau Anda mengalami hal seperti ini dan Anda merasa kesulitan uang, Anda ingin mendapat bantuan, cara terbaik adalah dengan bantuin orang. Bantuin orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Anehnya adalah kalau Anda banyak nolong orang, entah bagaimana, Anda akan dapat pertolongan. Kalau Anda pengen sukses nih, bantu orang lain untuk sukses. Anda akan dibantu untuk menjadi sukses. Anda misalnya, saya nggak ada duit nih, saya pengen dapat banyak uang. Bantu orang dengan membantu keuangan, secara keuangan. Nolong dengan memberi uang, dengan bersedekah, apapun itu bentuknya. Yang menyelesaikan masalah orang lain. Masalah Anda akan selesai. Sama dengan ketika Anda nggak punya skill, nggak punya ide.
Anda justru harus membantu orang lain menyelesaikan masalah. Karena masalah Anda bisa jadi hanya masalah nggak ada ide. Tapi Anda punya solusi untuk menyelesaikan masalah orang lain. Dan itu akan membantu Anda menyelesaikan problem yang bersifat tidak pasti. Yang ketiga ini masalah income tambahan nih. Gimana caranya dapat income tambahan? Income tambahan itu harus fokus, teman-teman. Jadi jangan kayak lari sana lari sini mencari income tambahan. Itu tidak sustainable. Kita perlu membangun sebuah sistem agar Anda membangun, bukan mencari. Ya, dua hal yang berbeda ya. Kalau mencari itu seperti saya nggak punya rumah, besok tinggal di mana? Anda cari tempat untuk bernaung. Itu mencari. Tapi kalau Anda membangun, saya bikin fondasi, kita bangun temboknya, kita bangun atapnya. Suatu saat nanti akan jadi, sama seperti bisnis. Bisnis itu juga begitu. Jadi bukan Anda mencari-cari tambahan, tapi Anda membangun fondasi bisnis yang sehat. Anda harus menemukan customer Anda harus menemukan produk yang cocok, Anda harus menemukan strategi marketing yang tepat. Tapi Anda juga harus menjaga agar Anda tetap fokus. Itu yang akan membuat bisnis Anda tumbuh secara sehat. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifli, salam pencerahan. Hanya di